Selamat datang kembali di channel Jona Visual yang selalu hadir menghibur kalian semua lewat film atau serial yang akan saya ceritakan. Sebagai bentuk dukungan dari kalian, tak ada salahnya untuk klik tombol subscribe dan like video ini sebagai apresiasi dari kalian. Seperti biasa, kali ini saya bakalan mengangkat sebuah cerita atau serial yang berjudul The Last Kingdom. Namun bagi teman-teman yang belum ngikutin cerita ini dari awal, alangkah baiknya untuk nyimak terlebih dahulu episode sebelumnya. Jika sudah, mari kita masuk ke cerita. Di detik akhir episode sebelumnya, kita mengetahui bahwa kubu Inggris bersiasat untuk mencegat kedatangan pasukan Viking yang kala itu dinahkodai oleh seorang Earl Guthrum. Sayangnya, kita tak akan menyaksikan bagaimana jalannya peperangan tersebut. Pasalnya, di sini kita langsung dihadapkan dengan situasi pasca peperangan selesai. Alfred dan pasukannya dinyatakan sebagai pemenang, namun hal itu harus dibayar mahal karena raja mereka yakni King Ethelred terluka parah. Sementara Earl Guthrum masih selamat meski ia dan pasukan yang tersisa harus mundur dengan kekalahan. Di sisi lain, Alfred masih belum memutuskan apakah ia akan menarik Uhtred sebagai sekutu atau tetap membiarkannya dikurung dalam penjara. Walaupun apa yang dikatakan Uhtred soal pergerakan pasukan Viking terbukti benar. Dalam kata lain, Uhtred berkata jujur dan memihak pada Wessex. Menyikapi hal itu, baik Uhtred dan Brida merasa keberatan atas sikap yang ditunjukkan oleh Alfred. Terlebih, di sini Brida semakin menanamkan kebencian terhadap Wessex dikarenakan ia sangat bertolak belakang dengan prinsip orang-orang Saxon atau orang Inggris. Apapun itu, Uhtred tetap bisa mensyukuri keadaan yang penting mereka masih bisa hidup. Ditambah, ia masih meyakini bahwa Alfred adalah satu-satunya harapan untuk membantu dirinya merebut tanah Bebbanburg. Lain dari hal itu, Yong Oda terlihat tengah berbincang dengan seorang Ethelwald. Ia menyarankan kepada sang ahli waris kerajaan tersebut untuk membaca situasi di dalam istana dan memastikan tahta kerajaan aman di tangan Ethelwald. Mengingat saat ini kondisi raja sedang kritis dan kemungkinan tak bisa diselamatkan. Meski dirinya sangat berambisi untuk meneruskan kiprah sang ayah, Ethelwald masih menunjukkan sikap kekanak-kanakannya dengan bermalam bersama seorang pelacur. Setelah hal itu diketahui oleh pihak istana, kehadiran Ethelwald di sana tak mendapatkan respon yang baik. Apalagi saat ia di sana, sang ayah King Ethelred baru saja menghembuskan nafas terakhirnya. Sehubungan dengan meninggalnya sang raja, Ethelwald tak menunggu lama untuk menagih haknya sebagai pewaris kerajaan Wessex. Naas, Dewan Kerajaan tak mengabulkan permintaan Ethelwald karena mereka cenderung menyondongkan pilihannya kepada Alfred untuk meneruskan tahta King Ethelred. Hal itu pun mendasar atas keinginan almarhum sendiri yang meminta Alfred untuk mewarisi tahtanya. Dan berkat hal itulah Alfred memerintahkan kepada Leofric untuk menangkap Ethelwald dan mengasingkannya untuk sementara waktu. Di tempat lain, Uhtred dan Brida akhirnya dibebaskan dan di sana Alfred mengemukakan sebuah rencana untuk menyatakan perdamaian kepada bangsa Viking. Alfred kemudian mengutus Yong Oda untuk segera menyampaikan hal ini kepada Earl Guthrum. Hal itu disambut dengan baik oleh Earl Guthrum di mana ia bersedia untuk membicarakan hal ini lebih lanjut bersama Alfred.
Kita kembali berfokus kepada seorang Alfred. Nampaknya ia mulai memahami atau menyadari adanya potensi dari diri seorang Uhtred. Terlihat dikala ia membincangkan hal tersebut kepada Bapak Beoka. Alfred bermaksud memanfaatkan situasi yang dialami Uhtred meskipun ia agak terganggu dengan keberadaan Brida. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Alfred, Bapak Beoka langsung berbicara empat mata dengan Uhtred untuk sedikit memberikan nasihat apa yang harus dilakukan oleh Uhtred. Dalam hal ini, Uhtred menolak secara mentah-mentah apabila ia harus tunduk dan patuh sepenuhnya kepada Alfred. Di sisi lain, Uhtred bersedia melayani dan membantu Alfred dengan syarat ia mendapatkan tuntutannya sebagai penguasa Bebbanburg. Dalam arti, Uhtred dan Alfred saling membutuhkan satu sama lain. Esoknya, Alfred mengadakan pertemuan untuk membahas kelanjutan soal bagaimana tanggapan Wessex atas diskusi Yong Oda bersama Earl Guthrum. Pertama, Oda diperintahkan untuk meminta maaf kepada Uhtred karena sebelumnya ia telah menuding Uhtred sebagai pembohong. Masuk ke pembahasan utama, Uhtred menganalisa bahwa Guthrum dan pasukannya tak akan hanya diam saja walaupun sebelumnya mereka telah dikalahkan oleh pasukan Wessex. Dari sana, pembahasan beralih ke topik lain soal tuntutan Uhtred kepada Alfred untuk mendapatkan klaimnya sebagai penguasa Bebbanburg. Nah, Alfred nampaknya mulai mempertimbangkan hal itu dan menuntut kepada Uhtred untuk menunjukkan komitmennya terhadap Wessex dengan sebuah pernikahan. Dan yang paling terpenting, Uhtred diharapkan mampu membantu Alfred berdiri di sisinya dan menjelaskan karakter setiap musuh yang akan dihadapi. Sementara Uhtred tengah sibuk memperjuangkan haknya sebagai Elderman, mari alihkan perhatian kita kepada seorang Brida yang terlihat tak nyaman dengan kondisinya saat ini. Nampaknya ia betul-betul kecewa dengan keputusan Uhtred yang memilih mengabdi di kerajaan Wessex. Karena sebetulnya Brida sendiri berkeinginan agar Uhtred pergi menemui Yong Ragnar dan hidup bersama mereka. Oh ya, sebagai informasi saja bahwa Yong Ragnar, putra paling besar mendiang Ragnar, saat ini masih tinggal di Irlandia. Dan sampai saat ini, Uhtred beserta Brida belum mengetahui reaksi Yong Ragnar atas kematian ayah mereka. Sekali lagi, ia mencoba membujuk Uhtred untuk ikut bersamanya menghampiri Yong Ragnar. Akan tetapi, Uhtred tetap pada pendiriannya untuk menetap di dalam istana. Karena ia berpikir tak ada lagi tempat yang aman selain berlindung di kerajaan Wessex sampai keadaan benar-benar memungkinkan. Setelah ini kita kembali ke dalam istana yang kebetulan di hari itu bertepatan dengan hari upacara penobatan Alfred sebagai Raja Wessex. Penobatan berjalan sebagaimana semestinya, namun kita melihat bagaimana Uhtred malah mencemari upacara tersebut dengan asik mantap-mantap di ruangan sebelah. I can't imagine a time without you. Wilton yang masih termasuk kerajaan Wessex. Akhirnya, dua kubu bersebelahan antara Viking yang diwakili oleh Guthrum dan Abba dipertemukan dengan King Alfred yang didampingi oleh Uhtred. Di sini saya akan menjelaskan poin utama dalam pertemuan tersebut. Jadi gini, bagi bangsa Viking, apa yang namanya perjanjian perdamaian itu artinya ada yang harus dibayarkan oleh pihak yang terlebih dahulu mengusulkan perdamaian. Semisal Wessex, mereka harus membayar jumlah yang ditentukan dan setelah itu Viking akan menahan pasukannya sampai waktu yang ditentukan. Nah, dalam kondisi ini, Alfred bertindak secara terbuka sekaligus hati-hati di mana ia menyetujui permintaan yang disodorkan pihak Viking. Dengan syarat Guthrum dan pasukan Vikingnya harus segera meninggalkan wilayah Redingham dan menjauhi garis perbatasan kerajaan Wessex. Karena apabila Guthrum ngeyel dan masih menempati wilayah Redingham, King Alfred akan menghentikan pasokan makanan yang sangat dibutuhkan oleh pihak Guthrum. Yang mana hal itu merupakan komponen utama yang harus terpenuhi untuk bertahan hidup demi menghindari yang namanya kelaparan.
Pada pertemuan ini tentu belum lengkap apabila kita belum melihat reaksi seorang Abba dan Guthrum ketika melihat Uhtred berdiri di samping King Alfred mewakili kerajaan Wessex. Abba yang masih terhianati meminta kepada King Alfred untuk menyertakan kepala Uhtred sebagai bagian dari kesepakatan. Jelas King Alfred tak bersedia mengiyakan keinginan Abba. But Alfred in silver in exchange for peace. Setelah menyaksikan kepergian kapal-kapal Viking, Alfred dan Uhtred kembali berbincang berdua secara lebih mendalam. Ini berkaitan dengan komitmen Uhtred untuk mengabdi di kerajaan Wessex. King Alfred menetapkan bahwa Uhtred dikontrak 1 tahun pengabdian di kerajaan untuk membantu prajurit Wessex dalam memahami bagaimana cara menaklukkan kaum kafir atau lebih tepatnya bangsa Viking. Uhtred of Edinburgh, 1 year. Malamnya, rombongan Wessex kembali berdiskusi tentang bagaimana sikap mereka menyikapi perjanjian perdamaian yang sebelumnya mereka sepakati. Tentu mereka tahu bahwa perjanjian tersebut bersifat sementara dan tak menutup kemungkinan bangsa Viking akan kembali dengan jumlah pasukan yang lebih besar. Hal itu dibenarkan oleh Uhtred bahwasanya ia memperkirakan bahwa pasukan Viking akan datang dengan pasukan lebih besar setidaknya kurun waktu 1 tahun ke depan. Seusai perbincangan itu, Brida akhirnya mendapatkan kejelasan bahwa Uhtred telah menetapkan pilihannya untuk mengabdi di kerajaan Wessex. Ia pun tahu kalau King Alfred telah menyediakan seorang wanita untuk dinikahi oleh Uhtred. Kita loncat ke pagi harinya, terlihat bagaimana seorang Brida tengah berjalan menahan rasa sakit yang timbul oleh keguguran atas kehamilannya. Nampaknya Uhtred mengetahui hal itu dan ia langsung prihatin dengan kondisi yang dialami oleh sang pacar. He drank the mushroom ale. Singkat cerita, kini Uhtred mulai menjalankan tugas utamanya, membimbing prajurit Wessex bagaimana cara pasukan Viking bertempur. Di sini, Uhtred menunjukkan bahwa dirinya merupakan seorang panglima perang yang layak diperhitungkan. Dari yang awalnya tak mendapatkan tempat, perlahan-lahan Uhtred berhasil dipercayai para pasukan sampai ia mampu memperlihatkan anak buahnya jauh semakin kompak. Meski dari kejauhan, selama pelatihan itu, Brida berkenan menyaksikan bagaimana Uhtred melakukan tugasnya. Nah, di sela-sela itu, Brida bertemu dengan seorang pria yang mengaku mengenali dirinya. The wealth isn't mine. You will do well to leave me alone. Malam hari ketika Uhtred pulang dalam keadaan mabuk, Brida langsung melaporkan bahwasannya ia telah dihampiri oleh Yong Ragnar. Untuk terakhir kalinya, ia mencoba membujuk Uhtred untuk ikut bersamanya dan bergabung bersama koloni Yong Ragnar. Dusk. We can tell him the truth. Kemudian, akhirnya kita dipertemukan kembali dengan sosok Yong Ragnar, di mana Uhtred dan Brida telah bersiap untuk memberitahukan apa yang sebenarnya telah menimpa ayah mereka. Tanpa berbasa-basi, semenjak kemunculannya, Yong Ragnar langsung bertanya apakah Uhtred adalah orang yang telah membunuh ayah mereka. Uhtred menunjukkan kejujurannya dengan mempersilahkan kepada kakaknya itu untuk membalaskan dendamnya. Dengan begitu, Yong Ragnar merasa yakin kalau adiknya ini, Uhtred, tak seperti apa yang diberitakan di luar sana. Pertemuan mengharukan itu, ketiga orang ini berbicara membahas soal para pelaku yang telah membunuh ayah mereka. Atas hal itu, mereka berjanji membalas perlakuan mereka di waktu yang akan datang. Meskipun dalam hal ini, Kjartan, pelaku pembunuhan sang ayah, telah berevolusi menjadi sosok yang lumayan diperhitungkan di kalangan bangsa Viking. Menyangkut soal masa depan mereka, sudah seharusnya ketiga orang ini hidup bersama dan kembali pada habitatnya sebagai Viking.
Tapi karena sebelumnya Uhtred telah terikat kontrak 1 tahun bersama Wessex, dengan terpaksa ia menolak ajakan Jon Ragnar untuk berlayar bersamanya. Mendengar hal itu, tampak raut kekecewaan dari Jon Ragnar maupun Brida. Meski berat, Uhtred terpaksa harus melepas saudara yang ia miliki demi ambisinya untuk kembali diakui sebagai Elderman dan mendapatkan tanah kekuasaan Bebbanburg. Di luar itu, ia memegang janji kepada Jon Ragnar bahwa suatu hari nanti ia akan berdiri bersama sang kakak untuk membalaskan dendam mereka kepada Kejahatan. All of my madness. Pada akhirnya, Brida ikut berlayar dan menetap bersama Jon Ragnar, sementara Uhtred harus melanjutkan hidupnya dan menjalani tugasnya bersama kawan barunya, Leofric. No coat and helmet. Oke, itu saja untuk episode ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Lantas, bagaimana Uhtred harus menerima fakta bila mana di kemudian hari ia harus bertempur melawan kakaknya sendiri. Di episode selanjutnya, Last Kingdom akan kembali dengan cerita yang lebih menarik lagi. So, thank you banget telah ngikutin video ini sampai selesai. Tapi jangan lupa berikan dukungan kalian dengan subscribe, like, share, dan penuhi tanggapan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.